Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Rozalina, mahasiswa Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Angkatan 22. Kali ini saya akan mencoba mereview jurnal yang berjudul Role of Lean Six Sigma Approach for Changing Patient Safety and Quality Improvement in Hospital, yang ditulis oleh Selim Ahmad, Sata Harwarna, Ibrahim Al-Kasmi, Muhammad Muhyiddin, Muhammad Khalilur, dan Dewan Mehrab. Artikel ini diterbitkan tahun 2022 dalam International Journal of Healthcare Management. Terindeks Scopus Q2 dalam bidang manajemen kesehatan. Jurnal yang saya review ini tujuannya adalah apakah Lean Six Sigma dapat meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan di rumah sakit, dan apakah keselamatan pasien berperan sebagai mediator atau jembatan antara Lean Six Sigma dan peningkatan kualitas layanan. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling atau disingkat dengan PLS-SEM. Lokasi penelitian ini ada di 16 rumah sakit pemerintah swasta di Malaysia dengan responden 364 tenaga kesehatan dari dokter, perawat, apoteker, analis laboratorium dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Data diperoleh melalui kuesioner yang menilai implementasi Lean Six Sigma, budaya keselamatan dan kualitas layanan. Rumah sakit pemerintah di Malaysia mengalami kesulitan dalam mengatur janji temu antara pasien dan dokter akibat kekurangan tenaga kerja dan sumber daya. Nah, penelitian empiris tentang kualitas layanan yang diberikan oleh rumah sakit swasta di Malaysia menunjukkan bahwa kepercayaan pasien terpengaruh secara negatif oleh ketidakrelaan dan ketidaktepatan respon staf serta sikap umum mereka terhadap pasien. Rata-rata pasien harus menunggu lebih dari 2 jam untuk janji temu dokter yang hanya berlangsung 15 menit. Karena fasilitas yang tidak memadai, beban kerja yang berat, prosedur kerja yang tertunda, dan sikap karyawan. Pendekatan Lean Six Sigma dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal tersebut dalam meningkatkan kualitas di sektor kesehatan. Pendekatan ini juga membantu organisasi kesehatan dengan meminimalkan kesalahan layanan medis untuk memastikan keselamatan pasien yang maksimal dan perbaikan kualitas layanan kesehatan yang berkelanjutan. Studi ini menguji 4 hipotesis. Yang pertama adalah keselamatan pasien meningkat di rumah sakit melalui implementasi Lean Six Sigma. Yang kedua, penerapan Lean Six Sigma meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit. Ketiga, hipotesis ketiga ini adalah peningkatan keselamatan pasien menghasilkan peningkatan layanan rumah sakit. Hipotesis keempat, keselamatan pasien di rumah sakit berperan sebagai mediator dalam efek tidak langsung metode Lean Six Sigma terhadap kinerja kualitas. Kuesioner ini dikembangkan berdasarkan 3 variabel penelitian: Lean Six Sigma, keselamatan pasien, dan peningkatan kualitas. Dalam kuesioner survei, variabel penelitian pertama yaitu Lean Six Sigma terdiri dari dua subvariabel. Pertama, pendekatan Lean dan Six Sigma yang terdiri dari 4 item. 1. Penerapan praktik 5S untuk menciptakan lingkungan kerja yang terorganisir dengan baik di rumah sakit. 2. Implementasi pendekatan Kaizen untuk perbaikan berkelanjutan proses rumah sakit. 3. Implementasi Just in Time untuk mengoptimalkan persediaan pekerjaan yang sedang berjalan di rumah sakit. 4.
penggunaan analisis akar penyebab diagram tulang ikan atau diagram Pareto untuk mengidentifikasi penyebab masalah kualitas dalam proses pelayanan kesehatan. Keempat item ini diadaptasi dari Gowen. Subvariabel lain dari Six Sigma adalah pendekatan Six Sigma. 4 poin terkait dengan ini. 1. Penerapan alat perbaikan proses untuk menemukan proses perbaikan kualitas rumah sakit. Yang kedua, metode perbaikan proses untuk mengembangkan proyek rumah sakit secara berkelanjutan. Ketiga, program pelatihan tentang alat perbaikan proses untuk staf rumah sakit. Keempat, penerapan pendekatan terstruktur untuk mengontrol aktivitas peningkatan kualitas. Variabel penelitian kedua adalah keselamatan pasien, yang terdiri dari 3 item. 1. Rumah sakit fokus pada proses kritis untuk meningkatkan keselamatan pasien. Yang kedua, lingkungan kerja yang ditingkatkan. Dan ketiga, keselamatan pasien sebagai prioritas utama rumah sakit. Variabel yang ketiga adalah peningkatan kualitas. Mencakup 4 poin yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir ini di dalam jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini adalah kontribusi teoritis yang jelas. Penelitian ini secara eksplisit berkontribusi pada literatur dengan mengatasi kesenjangan mengenai peran mediasi keselamatan pasien dalam model Lean Six Sigma di sektor kesehatan, memberikan kedalaman teoritis pada hubungan antar variabel. Yang kedua, relevansi praktis tinggi, memberikan pedoman nyata bagi praktisi organisasi kesehatan untuk menerapkan Lean Six Sigma guna memastikan keselamatan pasien yang lebih baik menuju peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan. Dan dukungan empiris yang solid, tingkat signifikan yang tinggi, menunjukkan bahwa hubungan antar variabel yang dihipotesiskan sangat didukung oleh data. Keterbatasan dalam penelitian ini sifat data cross-seksional atau pengumpulan data dilakukan pada satu titik waktu atau survei. Ini membatasi kemampuan untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat yang ketat. Penelitian longitudinal mengikuti rumah sakit seiring waktu implementasi Lean Six Sigma akan lebih memperkuat klaim kausalitas. Dan data dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi sendiri oleh staf, yang berpotensi menghasilkan bias keinginan sosial, di mana responden cenderung memberikan jawaban yang lebih positif tentang keselamatan atau kualitas rumah sakit mereka. Meskipun menggunakan 16 rumah sakit di Malaysia, temuan harus diinterpretasikan dengan hati-hati saat digeneralisasi ke sistem kesehatan di negara lain atau rumah sakit yang tidak memiliki program Lean Six Sigma yang mapan. Dan ini mungkin bisa kita terapkan di Indonesia karena hasil penelitian ini sangat relevan. Tantangan di rumah sakit Indonesia itu beragam, seperti antrian panjang dan waktu tunggu lama di IGD, poli, farmasi, serta human error dan insiden keselamatan pasien tinggi. Sistem kerja sering tidak terstandar antar unit, dan keluhan pasien masih cukup tinggi. Nah, jika memakai penelitian Lean Six Sigma ini, maka bagi manajemen rumah sakit di Indonesia akan sangat sejalan dengan regulasi nasional tentang mutu dan keselamatan pasien, serta bisa menjawab masalah umum di rumah sakit Indonesia dengan solusi berbasis data. Dan kita juga harus berpikir secara profesional, mengikuti rumah sakit yang ada di luar yang sangat mementingkan keselamatan pasien. Cukup sekian review jurnal kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.